Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kalwan nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ini kebetulan saya juga baru selesai membuat rencana pembelajaran untuk nanti di jam terakhirnya Pak Kalwan. Ya. Jadi kita masih ada waktu luang untuk melanjutkan apa yang Pak Kalwani rencanakan kemarin, ingin berbagi dan menjadi mencari referensi. Kebetulan saya juga mungkin nanti akan membantu Pak Kalwani menyelesaikan permasalahan Pak Kalwani dalam mengajar biografi ya Pak Kalwani ya? Iya Pak ya. Jadi sesuai dengan rencana kemarin, tentang apa ya kemarin tuh? Saya lupa Pak Kalwani. Saya ingin ini Pak meningkatkan pembelajaran anak di dalam kelas supaya anak itu tidak bosan dengan apa yang saya ajarkan Pak. Apalagi saya lihat di jadwal Pak Kalwani itu di jam-jam rentang semua tuh ya, biografi ya. Oke. Bagus tuh Pak Kalwani. Kemudian tujuannya Pak Kalwani ingin menyampaikan apa yang Pak Kalwani sampaikan tadi itu apa tuh tujuannya? Tujuannya ya saya ingin anak-anak itu dapat menerima atau memahami apa yang saya ajarkan. Kemudian dia juga bersemangat belajar dengan materi yang saya ajarkan. Betul. Terkait geografi itu, di geografis kita juga menarik juga jika untuk dijadikan pembelajaran anak. Jadi Pak. Sambil anak mempelajari yang di konten Pak Kalwani, Iya. mereka pasti juga membayangkan yang di sekitar mereka, geografisnya seperti apa. Bagus Pak Kalwani. Kemudian kesempatan kali ini Pak Kalwani, kira-kira yang selama ini sampai akhir semester ini kan kita semester 1 ini, kalau diskalakan itu Pak Kalwani dari 1 sampai 10, keberhasilan Pak Kalwani dalam mengajar dengan kreativitas yang sudah Pak Kalwani buat, kemudian hasil belajar anak bagaimana, itu kira-kira skalanya dari 1 sampai 10? Kayaknya masih 5 Pak. Masih 5? Iya. Oke. Ini memang di semester 1 ini anak kita yang kelas 10 ini kan masa peralihan nih. Iya. Mungkin ini akan kita refleksi bersama-sama. Iya. Nanti juga dari kepala sekolah juga nanti kan ada refleksi secara bersama terkait pembelajaran 1 semester. Ya. Kalau skala 1 sampai 5 Pak Kalwani, dari yang sudah Pak Kalwani lakukan, apakah sudah maksimal Pak Kalwani melakukan inovasi-inovasi? Kalau menurut saya secara ininya belum maksimal Pak. Oke. Karena saya cuma baru sampai situ, jadi ingin meningkatkannya kembali supaya maksimal itu akan saya adakan hal yang lebih menarik gitu. Betul. Jadi karena Pak Kalwani merasa masih punya potensi untuk melanjutkan itu Pak Kalwani, dari skala 1 sampai 10 Pak Kalwani menyampaikan 5, berarti masih ada peluang untuk lebih meningkat ya Pak Kalwani. Iya. Nah kira-kira nih, kekuatan apa, basic apa yang Pak Kalwani punya yang strategis nantinya Pak Kalwani terapkan di semester 2 nanti? Saya ingin menerapkan di dalam kelas supaya anak-anak itu belajar lebih menarik ya. Sebelum kita belajarkan, mungkin kita memberikan ice breaking untuk anak-anak. Ya, kemudian juga kita memberikan materi pembelajaran itu yang tidak membosankan, artinya tidak monoton kita selalu berceramah, selalu menjelaskan apa, dan satu metode aja. Kita lihat dari potensi anaknya seperti apa kan. Nah kalau memang anak-anaknya itu lebih minat ke kegiatan mungkin agak bermain, kita buat dengan metode yang berdasarkan kebutuhan anak itu ya, berdiferensiasi. Iya, metode bermain. Misalkan saya buat, saya ingin mengancang berkaitan dengan metode bermain kartu ya. Rencana saya ingin anak ajak bermain kartu sambil, tapi di isi kartu itu adalah soal-soal materi pembelajaran Pak.
Kita ajak bermain kartu dan seolah-olah kita bermain, tapi di dalam itu mengandung pembelajaran. Iya, seperti itu rencananya. Nah, bagus sekali rencana Pak Kalwani tadi. Mungkin ini belum pernah saya menerapkan dengan pola Pak Kalwani. Nah, untuk memprediksi keoptimisan Pak Kalwani dengan kekuatan atau basic Pak Kalwani yang sudah merencanakan seperti itu, ukuran keberhasilan dari rencana Pak Kalwani itu dari skala tadi kita lihat tadi ya. Kira-kira di semester 2 nanti bakal dari 1 sampai 10 skalanya itu akan meningkatnya jadi berapa nih Pak? Ya setidaknya meningkat sampai 7. Kira kalau untuk 100% kan meningkat. Betul. Semuanya terlalu ini, tapi harapannya ya bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Apakah Pak Kalwani sudah memetakan apa minat belajar siswa itu yang seperti apa, dan semester ini kan sudah banyak mengantongi apa ya, dalam tes awal atau penjajakan Pak Kalwani dengan metode yang sudah dilakukan, kemudian fix untuk memilih metode bermain sambil belajar tadi. Tentunya itu ada kemungkinan hambatannya. Ya hambatannya pasti ada Pak. Iya, ya karena setiap kita menerapkan metode itu ada keuntungan, ada kelemahannya juga. Betul. Ya kelemahannya ya di dalam kita belajar sambil bermain, kelas itu rame. Ya. Tapi namanya kita sambil bermain rame ya. Ya harus. Kemudian dalam keaktifannya dalam bermain, misalkan saya sudah akan bermain kartu ya. Bermain itu kita bagikan anak-anak, kemudian anak-anak ada pertama sistem buka, suruh membuka materinya, materi-materinya, kemudian suruh mencari jawaban cocok-cocok. Iya, pasti ramai. Udah, itu kan lama makan waktu. Kemudian setelah itu nanti kita ada sistem yang miskin ramai itu rebutan. Kemudian kita harus memberikan satu konsekuensi sama anak-anak. Konsekuensinya kalau yang tidak bertemu pasangan dalam kartunya antara pertanyaan jawaban, kita kasih konsekuensinya apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya udah terbayang. Jadi anak-anak yang terkumpul menyanyikan semua. Bagi anak yang tidak ketemu, yang ketemu udah silakan duduk kembali. Kita periksa satu persatu. Jadi secara penilaian pun kita udah langsung melihat, oh anak ini cepat udah dapat menemukan pasangannya. Pasti seru bakal. Kalau seandainya saya bersebelahan dengan Pak Kal dalam mengajar itu mungkin no problem. Ramainya seperti itu no problem. Tantangannya mungkin bagi guru mungkin yang membutuhkan konsentrasi tinggi, akhirnya mungkin terganggu. Mungkin karena itu ya bisa nanti kita beri pemahaman kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian Pak Kal, karena saya juga ikut optimis nih dengan apa yang Pak Kal sampaikan. Kira-kira Pak Kal mampu berjalan sendiri nggak, atau butuh dukungan atau bantuan siapa? Kalau itu ya harus butuh dukungan, nggak bisa kita berjalan sendiri. Karena apa? Ya salah satunya kita mengganggu kelas sebelah. Iya, karena pasti jadi sorotan. Ini rame gitu kan. Kemudian juga ya minta toleransi juga dari teman rekan. Kemudian juga ya kalau bisa memang itu bisa diterapkan, ya teman-teman juga bisa menerapkan itu, ya kan? Karena cara apapun yang kita lakukan tujuannya memang cara kita baik, anak belajar sambil main, tapi tetap ada kendalanya. Ya kendalanya mungkin ya mengganggu kelasnya. Atau juga ya kadang-kadang selain mengganggu anak itu ya masih ada juga anak itu yang namanya bermain, ada main-main sengaja memanfaatkan. Nah, itu ada. Tapi ya tergantung kontrol kita gurunya dalam melaksanakan itu. Oke. Kemudian dari kita duduk pertama tadi, Pak Kalwani masih membayangkan rentan 1 sampai 5. Sekarang sudah optimis untuk sampai ke 6 atau 7 untuk di awal semester depan, semester 2. Bagaimana dari setelah kita coaching ini Pak Kal? Selanjutnya untuk memberi refleksi berikutnya, ini kira-kira perlu nggak kita komitmen nanti?
seandainya Pak Kalwani ada kendala atau hambatan, kita sampaikan atau kita bertemu kembali Pak Kalwani. Ya, kita harus berkomitmen Pak. Ya, jadi harus ada komitmennya, karena kalau kita mengatakan setengah-setengah itu nggak jalan, namanya kita sesuatu hal yang sia-sia. Jadi kita harus berkomitmen bahwa dengan sistem ini anak meningkatkan hasil pembelajaran anak. Intinya kan kita meningkatkan hasil pembelajaran anak, dari yang anak yang biasa aja yang tadinya kurang tertarik jadi ikut tertarik semua. Ya, jadi secara tidak langsung anak-anak itu pasti dia dalam ketertarikannya dia nggak mau dia nanti akan menyanyikan lagu dari konsekuensinya. Nah, dia tetap akan mencari pasangan untuk menilai jawaban yang betul. Nah, jadi memang Pak Kalwani setelah saya juga merasa ikut optimis hal tersebut akan berhasil, Pak Kalwani komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah kita coachingkan hari ini Pak Kalwani. Karena ide tersebut bukan semata-mata muncul tiba-tiba. Itu berdasarkan basic dari Pak Kalwani yang menjadi kekuatan Pak Kalwani. Sudah muncul bahwa ide pembelajaran seperti itu akan komitmen kita laksanakan di semester 2 nanti. Kita tunggu aksinya nanti, dan nanti saya tetap bersedia untuk melakukan coaching lagi, kita sharing, ngobrol terkait apa yang kita rencanakan di hari ini Pak Kal. Kemudian dari coaching kita ini Pak Kal, bagaimana perasaan Pak Kal sebelum kita membicarakan di ruangan ini? Ya, sebelum kita membicarakan ruangan ini, saya merasa gimana ya? Nggak percaya diri seperti apa? Seperti itulah ya. Takut nanti dikritik kawan-kawan. Kawan-kawan takut seperti apa ya? Nah, dengan coaching ini ya kita harapannya meningkatkan diri kita juga, sehingga kita juga dengan anak lebih percaya diri. Itu aja Pak. Oke Pak Kal, saya doakan kita juga nantinya di semester 2 saya juga akan merefleksi diri saya dalam pembelajaran. Nanti kita sama-sama melihat gimana hasil laporan dari semua mata pelajaran kepada siswa di pembagian laporan nanti Pak Kal. Semoga apa yang kita inovasikan tidak ada yang sia-sia. Di semester 1 kemarin kita jadikan pembelajaran untuk meningkatkan di semester 2. Ya Pak. Mungkin itu saja Pak Kal, karena saya juga harus masuk di jam terakhir nanti. Mungkin Pak Kalwani juga ada jam juga nanti di kelas 10. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak atas dukungannya, atas sarannya. Mudah-mudahan kami bisa melakukan ini dan selalu menjadi yang terbaik untuk kita. Siap Pak Kalwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.